Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan CPL dimanapun berada ya. Baik, pada kesempatan hari ini, kali ini saya akan coba memberikan suatu kisi-kisi ataupun prediksi dalam berupa link latihan untuk seleksi anggota PPK dan PPS ya teman-teman ya. Karena pada beberapa pekan kemarin saya telah mengupload terkait prediksi-prediksi soal yang keluar, namun banyak yang minta terkait dengan link latihan seperti itu ya. Baik, untuk itu saya akan coba memberikan link latihan yang saya kemas dalam Google Form ini dan ada password tentunya teman-teman ya. Mohon silakan teman-teman dan rekan-rekan yang lain bisa masukkan passwordnya di dalam link soal ini ya teman-teman. Itu disimak videonya sampai akhir, jangan sampai salah terkait untuk pemberian password. Seperti biasa passwordnya tanpa spasi teman-teman ya. Untuk besar kecil huruf ya, perhatikan dalam video ini. Oke, yang pertama terkait dengan kapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 ya. Ini menjadi suatu pertanyaan yang bahkan pula ya mungkin kalau orang-orang yang sudah biasa di dalam penyelenggara, maka ya ini udah pasti hafal kayak gitu, udah pasti tahu ya. Namun bagi yang baru mencoba-coba mendaftarkan diri ya kebanyakan kita nggak tahu ya kapan sih pelaksanaannya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan ini sering kali keluar ya, walaupun persentasenya agak kecil seperti itu ya, tapi sering keluar mengenai waktu pelaksanaan pemungutannya seperti itu. Nah, jawaban untuk poin pertama ini saya tampilkan di slide, itu adalah 14 Februari ya teman-teman semuanya ya. Kemudian jadwal dan tahapan pemilu 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 2, PKPU Nomor 3, dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Oke, gini, mengenai jadwal dan tahapan pemilu 2024 itu tentu diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Kenapa bukan Undang-Undang Pemilu ya? Kenapa bukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang pemilihan umum ya, bukan mengenai waktu pelaksanaan pemilihan umumnya seperti itu. Maksudnya gini, selama pemerintah itu nggak melakukan perubahan, merevisi ya terkait Undang-Undang Pemilu, ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ya berlaku sampai kapanpun seperti itu. Contohnya saja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini telah dipakai sebelumnya di tahun 2019 dan kemudian sekarang dipakai lagi untuk pemilu 2024. Nah, tapi kalau untuk waktu pelaksanaan jadwal tahapan biasanya diatur sama PKPU seperti itu ya teman-teman semuanya, diatur secara teknis. Nah, kalau untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini sesungguhnya terkait dengan regulasi pemilihan kepala daerah ya, bukan pemilihan umum. Itu ya teman-teman ya. Password yang pertama itu adalah 14 Februari ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 itu apa singkatan PPK ya? Dalam Undang-Undang Pemilu sih PPK itu disebut ataupun PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan. Seperti itu adalah jawabannya A ya, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian pertanyaan yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Saya bahas ya, untuk yang pilihan huruf A ini adalah mengenai ketentuan umum ya, bukan mengenai jabatan pemerintahan itu. Kemudian kalau untuk pasal 222 ya Undang-Undang Pemilu ini terkait dengan ambang batas syarat sebagai capres dan cawapres seperti pasangan calon presiden dan wakil presidennya, ambang batas atau bahasanya itu apa ya? Presiden dari thresholdnya ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kemudian pasal 4 itu Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur mengenai bahwasanya presiden ini sebagai kepala pemerintahan ya. Kemudian pasal 7 Undang-Undang Dasar ini yaitu diatur dalam pasal 7 pasal 7 UUD 1945 ya terkait dengan
masa jabatan pemerintahan dan kemudian masa jabatan presiden kemudian dapat dipilih kembali dalam 1 kali. Seperti itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pasal 22E Undang-Undang 1945 itu mengenai pemilihan umumnya ya, seperti asasnya DPR ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman review ya, dicek seperti itu. Nah, kemudian asas dalam pemilu menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ya, kecuali, ini ada kalimat kecuali ya. A. Langsung dan umum, B. Bebas dan rahasia, C. Jujur dan adil, D. Bebas dan jujur, E. Langsung dan terbuka ya. Tentu jawabannya itu adalah E ya, karena ada kalimat terbuka, kata terbuka ini ya. Terbuka bukanlah asas dalam pemilu ya. Kalau nggak salah terbuka itu masuk ke dalam prinsip penyelenggaraan pemilu seperti itu. Ya, password yang kedua itu 2024. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisi-kisi pertama ya, link latihan kisi-kisi pertama untuk PPK dan PPS. Semoga bermanfaat ya teman-teman, karena saya lihat di review ya beberapa rekan-rekan Panwaslu kecamatan itu katanya banyak yang keluar ya dari soal-soal kisi-kisi ini. Saya harapkan juga teman-teman nanti terpilih di sebagai anggota PPK dan PPS ya, kemudian menjadi seorang penyelenggara pemilu yang berintegritas ya. Seperti itu intinya rekan-rekan, semoga terpilih dan paling utamanya adalah tetap jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password terakhirnya itu adalah @